Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas gambar teknik. Untuk kesempatan yang kedua yaitu saya akan membahas garis dan huruf pada gambar teknik. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, seperti halnya yang kemarin, saya masih menggunakan referensi pendukung, yaitu dari 3 buku utama, dan juga ditambah pada kesempatan kali ini ada beberapa referensi sebagai penuntun kita, dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh standarisasi. Contohnya di sini ada ISO 128 dengan nomor 1 tahun 2003, Technical Drawing General Principle of Presentation, Part 1 Introduction and Fundamental Requirement. Dan untuk selanjutnya juga ada nomor 20, nomor 24, dan juga ada ISO 3098 tahun 2015 untuk lettering atau huruf pada, dan juga ditambah ada standarisasi dari Jepang ya, dari Japanese Industrial Standard. Nah, baik kita mulai untuk slide yang selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ketahui bahwa garis adalah suatu hal yang penting, terciptanya suatu gambar teknik ya. Dari semua gambar itu diperlukannya garis. Nah, lantas apa itu garis? Nah, garis garis itu adalah suatu kumpulan dari titik yang secara kontinu itu tidak terputus. Jadi ada suatu kumpulan titik-titik-titik atau dot. Nah, apabila itu tidak terputus, maka akan menghasilkan suatu garis yang kita gores. Nah, pada gambar teknik ada macam-macam garis atau jenis-jenis garis. Yang pertama itu ada garis nyata atau bisa disebut garis kontinu. Nah, pada gambar teknik ini penggunaannya itu sebagai garis nyata atau garis gambar ya, garis gambar dan juga garis tepi. Nah, ini contoh dari garis untuk penggunaannya pada bidang gambar teknik. Nah, ini adalah suatu garis nyata dengan ketebalan tertentu. Nah, diperkirakan itu ketebalannya sampai 0,6 mili. Nah, nanti pada slide selanjutnya ada aturan-aturan menurut standar ISO yang dimana mengatur semua ketebalan garis dan juga ketebalan huruf. Nah, ini adalah garis sejajar yang saling berpotongan dan juga garis yang memotong suatu titik. Contohnya juga pada garis nyata seperti ini ya. Nah, apabila yang tipis itu biasanya digunakan untuk garis potongan atau section line. Ya, ini contohnya untuk garis tepi, ya, garis tepi seperti ini. Dan juga ini ada untuk garis nyatanya juga, seperti garis nyata. Nah, ini juga saya kelompokkan dari A2, A2 dan A1. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya apa itu A1 dan A2. Nah, ini contoh dari garis tepi ya, garis tepi yang penggunaannya untuk garis kontinu. Dan juga ini berlaku juga untuk penggambaran atau penulisan pada etiket suatu bidang gambar teknik. Nah, yang kedua ada garis gores. Nah, penggunaannya adalah garis nyata terhalang, contohnya seperti ini ya. Garis tepi terhalang, apabila kita mempunyai tadi garis tepi,
yang terhalang oleh suatu gambar itu bisa digambarkan atau digambarkan juga titik-titik ya, garis-garis seperti ini. Garis-garis. Nah, contohnya adalah garis terhalang. Nah, apa arti dari garis terhalang ini tersebut ya? Apabila ada suatu bagian pada gambar itu yang terhalang oleh garis nyata, itu bisa dinotasikan secara menggunakan garis gores. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa apabila kita melihat di pandangan yang berbeda atau suatu sisi yang berbeda, ini contohnya sisi kanan, apabila ini diputar, benda ini diputar itu, dan sisi kanannya tampilannya seperti ini, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu atau di dalamnya itu yang harus dinotasikan. Contohnya seperti ini. Ini ada lubang ya, contohnya seperti lubang. Nah, ini juga ya contohnya. Nah, ini menyatakan bahwa ini tuh sejajar juga dengan ini ya. Nah, ini akan menyatakan suatu lubang. Nah, atau bisa disebut juga hidden line. Hidden line, contohnya seperti ini, pengaplikasiannya atau penerapannya juga sama. Ya, oke, dan selanjutnya jenis-jenis garis yang selanjutnya adalah garis gores bertitik. Garis gores bertitik ini contohnya penggunaannya untuk garis sumbu seperti ini, garis sumbu ya. Ini ada garis sumbunya, dan juga ini garis sumbu. Garis sumbu suatu lubang itu bisa dinotasikan dengan garis gores bertitik. Nah, contohnya dari garis sumbu itu adalah center line, dan penerapannya, pengaplikasiannya seperti contohnya di sini juga ya, yang sudah saya tampilkan di slide saya ini. Nah, dan juga garis simetris. Nah, garis gores bertitik ini menunjukkan bahwa adanya suatu benda kerja itu apabila garis gores bertitik itu diletakkan di tengah-tengah suatu benda kerja, nah itu menunjukkan bahwa benda kerja tersebut simetris apabila adanya section juga simetris. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini juga, ini menunjukkan bahwa benda kerja tersebut adalah simetris. Apabila kita ada suatu benda kerja, misalkanlah poros. Nah, apabila dinotasikan dengan garis gores bertitik, nah ini menunjukkan bahwa ukuran dari bidang ini ya, ukuran dari titik ini ya, titik ini dan ini itu sama dengan titik ini dan titik ini. Jadi istilahnya simetris. Apabila dipotong atau di section itu akan menghasilkan nilai atau ukuran yang sama pada sisinya. Nah, ini contoh garis gores bertitik. Nah, dan juga ada garis potongan. Nah, jika kita ingin melihat atau mengetahui potongan dari suatu benda kerja, maka bisa dinotasikan dengan garis gores bertitik.
Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini cutting plane line. Ini bisa dinotasikan juga dengan menggunakan garis gores bertitik. Nah, contohnya seperti ini dengan arah potongan ke kiri. Nah, bagaimana hasilnya dari benda kerja ini apabila di section atau dipotong? Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti ini bisa dibahas kembali di kesempatan yang selanjutnya ya. Untuk bagian section itu ada bab tersendiri untuk bagian section. Nah, ini sekedar contohnya saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan tak lupa juga bagian yang terkena terpotong itu harus diberi garis arsiran atau hatch ya. Garis arsiran seperti ini. Nah, ini dengan kemiringan 45 derajat. Nah, syaratnya juga pada section ini, garis section ini, itu yang boleh dinotasikan arsiran, itu hanya bagian yang terpotong. Nah, apabila lubang, poros, itu tidak diperkenankan untuk diarsir. Karena adanya suatu pembeda dari suatu lubang dan bagian yang terpotong. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu dari garis bertitik. Banyak sekali pengaplikasiannya atau penerapannya pada gambar teknik untuk garis-garis bertitik ini ya. Nah, selanjutnya, jenis-jenis garis juga bisa dibilang dari menurut tebalnya. Dengan perbandingan 1, 0,7, 0,5. Nah, pada umumnya tebal garis tebal itu adalah 0,5 dan 0,7 mm ya. Nah, dalam menurut tebalnya itu terbagi 3 lagi, garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Nah, ada perbandingan tebalnya juga ya, bisa yang sudah saya tampilkan di sini ya, ada perbandingannya dari 0,18, 0,25, 0,3 dan seterusnya. Dan yang paling tebal itu adalah 2 mili. Biasanya pengaplikasiannya atau penerapannya pada gambar teknik itu dari 0,25 sampai angka 2 mili. Karena kenapa? Karena untuk 0,18 ini memiliki tingkat kerumitan atau kesukaran yang sangat tinggi juga. Karena sangat-sangat tipis sekali. Dan juga peralatan untuk menggores suatu garis 0,18 ini cukup mahal juga. Nah, yang paling kecil itu adalah 0,25 biasanya. Tapi masih ada juga yang masih menggunakan 0,18 ya, 0,18. 0,18 ini sangat tipis sekali. Nah, yang paling tebal itu 2 mili. Nah, ini ada perbandingan cara menggores garis ya, mana yang benar atau yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, ini juga bisa dipengaruhi dari faktor apa yang kita gunakan dari pensil tersebut bisa menghasilkan garis yang berbeda. Contohnya seperti ini ya, perbandingan cara menggores garis. Nah, ini dilakukan atau menggores garisnya pada gambar sketch ya, tanpa penggaris biasanya. Nah, ini untuk ketebalan 0,6 yang ini, dan juga yang ini ketebalan 0,3. Nah, biasanya juga jarang sekali pensil mekanik atau pensil yang bisa kita gunakan untuk menggambar suatu gambar teknik itu paling kecil rata-rata
di kalangan kaum mahasiswa ini paling kecil 0,3. Dari 0,3 ke bawah itu seperti 0,25, 0,18 itu sangat jarang sekali untuk pensil mekanik. Tetapi ada untuk rapidograph. Rapidograph ini adalah suatu instrumen gambar juga, instrumen gambar teknik juga yang digunakan oleh para ahli juga. Nah, biasanya ini harganya yang relatif mahal sekali biasanya. Nah, biasanya kaum mahasiswa itu apabila gambar manual itu menggunakan pensil terlebih dahulu dari ketebalan pensil untuk H ya, ketebalannya. Nah, ini juga ada jarak antar garis-garis yang saya kutip dari buku menggambar mesin ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini juga jenis tebal garis memiliki perbandingan 1, 0,7, 0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar dan dipilih dari deretan tebal berikut. Nah, dari 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mili. Ini contoh-contoh pengaplikasiannya untuk garis pada bidang gambar. Contohnya dari visible line, hidden line, section line, center line, symmetry, dimension line, leaders, cutting plane lines, viewing plane line, dan masih banyak lagi ya. Semua ini contoh pengaplikasiannya pada bidang gambar agar memudahkan kita untuk membandingkan suatu garis yang berbeda. Nah, ini juga ada ya short break line atau freehand biasanya ya di gambarnya itu dengan freehand. Dan juga ada garis zigzag, itu fungsinya itu sama dengan short break line juga. Nah, ini bisa saya jelaskan lagi nanti di perbandingan antara garis di tabel yang sudah saya buat di slide selanjutnya. Nah, ini jenis garis menurut ISO 128 ya. Menurut ISO 128. Nah, tadi saya sudah menampilkan satu penuntun referensinya untuk standar aturannya itu dari ISO 128 angka 1 tahun 2003 dengan judul Technical Drawing General Principle of Presentation Part 1 Introduction and Fundamental Requirement. Nah, dari ISO 128 ini bercabang lagi banyak sekali cabang-cabangnya atau part-partnya dari mulai ISO 128-20 tahun 96. Nah, Basic Convention for Light. Nah, ini diatur juga pada ISO 128 nomor 20 tahun 96 dan juga ISO 128 nomor 24 tahun 2014. Lines on Mechanical Engineering Drawing atau garis untuk penggunaan gambar teknik di teknik mesin. Nah, ini juga lebih lengkapnya juga dikutip atau direferensikan di aturan JIS ya, nomor B001 tahun 2010. Nah, dengan judul Technical Drawing for Mechanical Engineering. Nah, ini bisa saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Nah, saya sudah mengelompokkan dari A itu garis tebal kontinu ya, keterangannya jenis garisnya. Nah, penggunaannya untuk apa saja? Nah, A1 itu garis-garis nyata. A1 itu garis-garis nyata dan A2 itu garis-garis tepi. Nah, di sini ada macam-macamnya juga ya. Dari B, garis tipis kontinu. Nah, ini untuk penggunaannya itu ada 7. Garis super potongan, garis ukur, atau dimensi. Nah, garis-garis proyeksi, garis bantu, garis-garis penunjuk, garis arsir atau hatch, garis-garis penampang yang diputar di tempat, juga garis
garis sumbu pendek. Nah, garis tipis kontinu bebas. Nah, ini untuk bagian ini kita penggunaannya proporsional. Nah, apabila penggunaan untuk garis tipis kontinu bebas ini kita menggunakannya untuk gambar yang terhalang, ada suatu komponen atau elemen mesin yang terhalang oleh bidang gambar atau sisi dari benda kerja tersebut. Nah, contohnya apabila ada satu ragum atau catok, itu biasanya di dalamnya ada mur baut. Nah, bagaimana untuk menampilkan mur baut tersebut pada bidang gambar? Maka diperlukannya garis tipis kontinu bebas atau istilahnya dicoak, ya. Istilahnya dikroai. Oke. Nah, garis-garis batas ini, ya, garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong. Bila batasnya bukan garis bergores tipis. Nah, ini penggunaannya itu bebas. Penggunaannya bebas untuk garis kontinu bebas. Nah, apabila yang ini, yang zigzag, itu harus horizontal atau vertikal, membuat suatu garis. Itu biasanya dinotasikan vertikal atau horizontal. Nah, ini penggunaannya sama ya, hanya berbeda jenis garis. Nah, ini juga ada garis-garis tebal dan penggunaannya adalah garis-garis nyata terhalang, garis-garis tepi terhalang. Nah, ini semua diatur di aturan ISO ya, nomor 128 untuk garis, dan juga bisa dibahas juga di aturan atau penuntun kita, aturan di JIS B0001 ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, ini untuk F1 itu garis-garis nyata terhalang. Nah, keterangannya itu garis gores tipis. Ini disebut garis gores tipis. Nah, dan juga ada garis bergores tipis. Garis bergores tipis juga untuk garis-garis sumbu, garis-garis simetri, dan juga lintasan. Nah, nanti ada pengaplikasiannya atau pada bidang gambar ya, untuk di slide selanjutnya. Nah, dan juga ada garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Nah, ini biasanya penggunaannya untuk garis bidang potong atau section line. Nah, dan juga garis bergores tebal penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus atau pemesinan yang khusus ya, apabila di suatu gambar itu apabila ada suatu poros yang dinotasikan dengan garis ini, itu berarti artinya penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan yang khusus, istilahnya apa, di knurling atau di phrase bisa dinotasikan dengan jenis garis ini. Nah, dan juga ada garis bergores ganda tipis. Ini bisa juga bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, bentuk semula sebelum dibentuk, bagian benda yang berada di depan bidang potong. Yang selanjutnya, nah ini pengaplikasian garis pada gambarnya. Nah, contohnya apabila saya menunjuk suatu angka ini ya, D1, apa arti dari penunjukan D1 tersebut bisa kita lihat di slide yang sebelumnya ya, dari huruf D dan juga penggunaannya nomor 1 itu apa ya. Oke. Nah, ini juga, contohnya tadi ini
garis yang membutuhkan penanganan khusus, ya. Garis arsir, ini contohnya garis arsir. Nah, garis ini garis nyata yang terhalang. Karena ini ada suatu bidang. Nah, karena terhalang dengan adanya benda ini, maka bagaimana untuk menotasikannya bahwa itu adanya benda? Itu dengan garis ini ya. Garis yang nomor F1 ini. Oke. Ini juga sama ya. Nah, untuk garis pada bidang potong, ini juga seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Maaf. Ini. Nah, nanti hasil dari perpotongan antara bidang A dan A, ini A, itu hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada penggunaan garis yang berhimpit. Garis yang berhimpit. Baik, untuk selanjutnya, ya, ini adalah pengaplikasian garis pada gambarnya. Ya. Bisa dibuka juga di buku menggambar mesin ya. Ada di sana. Ini menurut standar ISO nomor 128. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada huruf pada gambar teknik. Nah, kenapa huruf juga sangat penting pada gambar teknik ini? Karena untuk menerangkan keterangan apa yang kita gambar pada suatu gambar teknik. Nah, dalam huruf-huruf atau angka-angka dan lambang-lambang dipergunakan untuk memberi ukuran, catatan-catatan, judul, dan sebagainya. Di samping gambar-gambar itu sendiri. Nah, ada beberapa ciri pada huruf dan angka untuk gambar teknik itu harus jelas. Yang pertama ya, harus jelas. Contohnya seperti ini, jelas, itu sejajar juga. Nah, yang kedua seragam. Seragam itu, nah jadi seragam itu dalam suatu bidang gambar itu tidak diperkenankan untuk banyak font huruf atau gaya huruf. Apabila kita menggunakan gaya huruf ISO, maka keseluruhannya itu harus menggunakan huruf ISO ya. Tidak diperkenankan untuk huruf DIN. Dalam satu gambar itu ada huruf DIN, ada huruf ISO. Ya, tidak diperkenankan. Dan juga ukurannya itu harus seragam. Apabila untuk ukuran besar ya, ukuran huruf besar atau kapital itu 3 mili, maka keseluruhannya juga harus 3 mili. Nah, apabila huruf kecilnya itu 2,5 atau 2,5 mili, itu keseluruhannya atau 2,5 mili. Nah, pengaplikasiannya pada gambar atau kertas gambarnya itu proporsional, ya. Jika kita menggunakan huruf atau kertas A3, maka untuk kapitalnya itu berapa, untuk huruf kecilnya itu berapa. Biasanya untuk kapital itu menggunakan perbandingan huruf itu 5:3. Yang 5 itu untuk huruf besar, yang 3 itu untuk huruf kecil. Nah, ini contoh dari seragam ya. Ini sama semua seragam. Nah, dan juga yang selanjutnya dapat dibuat mikrofilm atau lain cara produksi. Nah, mikrofilm itu bisa dibuat pada mikrofilm yang masuk ke dalam mikrofilm. Itu gambar manual yang sudah lampau atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, huruf dan angka harus digambar dengan cermat dan jelas agar supaya tidak menimbulkan keraguan antara mereka walaupun terdapat kerusakan ringan. Jadi harus jelas antara drafter atau penggambar kepada sang penglihat gambarnya atau orang yang dituju untuk melihat gambarnya.
Ini contoh-contoh. Ini untuk huruf ISO ya. Nah, dan juga ini ada huruf DIN. Huruf DIN nomor 1451. Nah, untuk huruf ini biasanya dibentuk dengan menggunakan sablon atau juga bisa kita sebut atau malhuruf ya. Malhuruf. Rata-rata di penggunaan di kalangan mahasiswa itu biasanya menggunakan huruf DIN. Huruf DIN. Karena sangat jarang sekali untuk huruf ISO ya, apalagi tentunya di tahun-tahun sekarang yang udah serba canggih, berteknologi, menggambarnya secara otomatis di komputer. Nah, untuk malhuruf atau sablon itu rata-rata menggunakan uh, gaya huruf DIN 1451. Nah, dari semua sablon yang digunakan di lingkungan mahasiswa itu banyak banyak kualitasnya juga beragam macam. Kualitasnya dari yang kurang baik dan juga sangat baik sekali. Contohnya untuk huruf DIN ini tersedia juga di malhuruf yang dengan merek Rotring biasanya yang paling bagus itu. Rotring itu biasanya menggunakan gaya huruf DIN 1451 dan juga sangat cukup familiar atau sangat cukup populer di kalangan mahasiswa. Tentunya juga kepresisiannya sangat tinggi sekali untuk Rotring juga. Nah, terlepas dari kepresisian, tentunya juga harga dari sablon atau malhuruf ini sangat mahal sekali. Apalagi semakin kecilnya dimensi atau ukuran suatu huruf itu semakin mahal biasanya. Sekitar ratusan ribu rupiah dan juga sangat langka sekali untuk zaman-zaman sekarang, untuk tahun sekarang. Dan juga ada sablon atau malhuruf juga dari standar ya, dari standar dan juga dari Stadler juga biasanya. Nah, itu juga ada. Nah, untuk malhuruf atau sablon huruf. Selanjutnya, nah bentuk huruf pada gambar teknik. Nah, bentuk huruf pada gambar teknik itu harus mudah ditulis dan dibaca. Nah, ini diatur di dalam ISO 3098 1 di tahun 1974. Nah, ini diberikan contoh-contoh sebagai penutun, satu untuk huruf miring dan satu untuk huruf tegak. Ditulis dengan bantuan sablon atau penulis otomatis. Nah, ini contoh, ini adalah huruf ISO dalam bentuk tegak, ya, dalam bentuk tegak. Dan juga ini ada huruf ISO dalam bentuk miring dengan kemiringan 75 derajat. 75 derajat itu dari mana? Dari sini. Misalkan ini garis ke sini 75. Ada 75 derajat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pada industri di Jepang atau di negara lainnya, tentunya juga mereka memiliki standar untuk huruf mereka sendiri. Contohnya ini Jepang menggunakan huruf kana ya, sesuai dengan aturan JIS B 0001 tahun 2010. Nah, ini contohnya dari ukuran 10 mili sampai 2,5 mili. Dan juga ini untuk hurufnya juga ya. Nah, biasanya JIS itu juga dia penuntunnya juga mengacu kepada aturan ISO juga sebetulnya. Tetapi ada beberapa yang mereka tambahkan untuk aturan mereka sendiri. Contohnya huruf mereka sendiri karena berbeda apabila ISO itu menggunakan huruf Latin atau alfabetik. Nah, untuk Jepang itu menggunakan katakana atau
hiragana agar mudah dipahami oleh orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, ini contoh ya. Contoh huruf ISO dalam bentuk miring, huruf ISO dalam bentuk tegak. Nah, huruf pada gambar teknik itu ada dimensi atau ukuran yang telah diatur oleh standar internasional. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ukuran nominalnya, kisaran ukuran nominal ditentukan sebagai berikut. Dari 1,8 mili, 2,5 mili, 3,5 mili, 5 mili, 7 mili, 10 mili, 14 mili, 20 mili. Nah, ini adalah kelipatan akar 2. Nah, dari mana akar 2 ini? Angka akar 2 ini. Nah, angka akar 2 ini penulisan hurufnya itu berasal dari perkembangan standar dimensi untuk ukuran kertas. Nah, bisa dilihat di ISO 216. Ya. Bisa dilihat di ISO 216 untuk pengaturan kertas gambar menurut ISO dari seri A atau juga B. Nah, itu diatur dalam ISO 216. Karena untuk ukuran A0 itu asal mulanya itu memiliki luas total itu 1 meter persegi. Nah, awalnya itu 1 meter persegi. Nah, dinotasikan dahulu itu asal usulnya mengapa mengambil akar 2. Nah, asalnya itu lebar dan panjang dari sebuah kertas itu dinotasikan sebagai X. Sebagai X. Ya. Sebagai X. Nah, untuk membuat suatu panjangnya standar persegi panjang, ya, itu mengambil dari diagonal suatu persegi. Diagonal ke sini. Ini dinotasikan Y. Ya. Yang dimana Y itu adalah X akar 2. Nah, dari sini itu mengacu huruf-huruf itu perbandingannya untuk akar 2. Jadi, akar 2 untuk huruf itu akar 2 banding 1 biasanya. Banding 1. Bisa kita lihat di sini ya, apabila kita membagi angka selisih angka ini ya dalam ini, maka hasilnya akan akar 2. Akar 2 ya. Nah, itu asal usulnya nanti bisa saya jelaskan lagi ya di kesempatan untuk selanjutnya untuk instrumen gambar mengacu pada ISO 216. Nah, untuk Y ini, untuk Y pada kertas itu merupakan panjang dari sebuah kertas, ya. Contohnya ukuran kertas A4 dengan panjang itu 200 dengan lebar 210 ya. Apabila kita kalikan dengan akar 2. Nah, apabila kita akan misalkan kertas 4 ya, dengan lebar itu 210, maka berapa panjangnya? Panjangnya ini tinggal dikalikan akar 2 saja. Itu perbandingannya antara 296 mili. 296,9. Atau biasanya dibulatkan itu 297. Makanya ini asal usul dari atau perhitungan dari kertas ISO ya untuk seri A. Nah, ini juga diambil juga mengacu pada perkembangan standar dimensi untuk ukuran kertas pada huruf
Nah, lebar garis harus sesuai dengan ISO 128 ya. ISO 128 itu membahas tentang ISO 128/20 itu membahas tentang Basic Convention for Lines ya. Ketebalan suatu garis. Ketebalan atau lebar suatu garis. Yang sama harus digunakan untuk keduanya huruf besar dan huruf kecil. Nah, untuk tinggi ya, tinggi dari huruf besar atau H ini ya, itu sebagai acuan kita. Sebagai acuan kita yang dimana nanti diturunkan untuk ukuran-ukuran ini. Ukuran-ukuran ini. Nah, acuannya itu adalah tinggi huruf besar. Nah, juga nanti ada turun-turunannya. Nah, juga tinggi huruf kecil itu tidak boleh kurang dari 2,5. Ya. Huruf kecil seperti ini. Huruf kecil. Ya. Ini juga huruf kecil. Nah, huruf kecil itu ketinggiannya dihitung tanpa ekor dan tangkai. Nah, ini contohnya ekornya ya. Ini contohnya ini, dan ini tangkainya. Sehingga dihitungnya itu dari badannya, di sini. Ya, sini. Nah, dan juga pada bahasa-bahasa tertentu di luar negeri atau di negara berbeda seperti Jerman atau Rusia, itu pada huruf Latin atau alfabetiknya itu mempunyai suatu alfabet yang berbeda. Contohnya ada ini ya, contohnya seperti ini. Nah, biasanya pada ini juga ada aturannya, ada aturannya ya. Nah, contohnya Jerman itu memiliki hurufnya itu ada umlaut, itu ada titik 2 di atas. Nah, itu ada aturannya. Tetapi di Indonesia itu jarang digunakan karena di Indonesia itu tidak ada umlaut yang seperti negara lainnya. Nah, dan juga dari mana sih itu apabila kita membuat suatu huruf atau satu huruf itu titik tengahnya itu dari mana atau garis sumbunya itu dari mana? Nah, di sini H1 itu adalah H ya. H itu apa tadi? Tinggi huruf besar dikurangi D. D itu adalah tebal dari suatu garis. Nanti bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk A1 ini ya, center line dari titik garis huruf ini ke garis huruf ini. Itu A1. Nah, A1 itu dari mana? Dari A, jarak antar huruf ya, ditambah ketebalan dari suatu huruf ya. Nah, dan juga di sini ada huruf isomiring ya. Huruf isomiring digunakan ke proporsional atau kegunaan pada suatu gambar bidang teknik. Ya. Oke. Nah, ini referensinya ini ya. Saya mengambil atau mengutip di referensi ini. Nah, ini untuk ISO-nya. ISO 3098 1 2015. Itu diatur di sana. Nah, ini pada suatu huruf ISO itu ada memiliki dua tipe. Yang pertama itu tipe A dengan perbandingan 1:14. Nah, contohnya seperti ini. Itu
perkaliannya itu 1:14 ya. Bagaimana kita menotasikannya. Dan juga ada tipe B, 1:10. 1:10. Nah, misalkan dengan contoh tadi yang kita sebutkan, H adalah huruf acuan kita. Huruf tinggi, huruf besar. Ini sebagai acuan kita ya. H. Nah, jika kita mengambil suatu tinggi huruf itu 3,5, misalkan ya 3,5, kita memakai huruf yang 3,5. Nah, berapa sih nilai-nilai dari masing-masing ini tersebut itu berapa? Nah, ini bisa dilihat dari tabel ini. Atau perhitungannya itu bisa dilihat di tabel perhitungan ini. Ya, misalkan dengan cara manual kita hitung ya. Jika kita mengambil suatu huruf atau menggambar huruf itu 3,5. Nah, lantas jika kita mengambil ini contohnya A ya, huruf A ini, huruf A. Kita cari huruf A ini dengan ini, kita hijaukan aja dengan ini ya. Nah, 3,5, maka A tersebut itu berapa nilainya? Bisa kita hitung. Misalkan ini sini A itu dengan perbandingan 2:14 dikalikan H ya. Maka 2,14 dikalikan, tadi kita milih berapa? Hanya 3,5 mili, itu berapa hasilnya? Bisa kita hitung. Coba kita hitung ya. 2 dibagi 14 dikalikan 3,5. Nah, dengan hasil di sini 0,5 mili. Karena dimensi dalam satuan milimeter. Apakah betul apabila hitungan ini sangat terbukti ya? Maka apabila dengan cara cepatnya bisa kita lihat ini hasil dari perkalian ini, hasil dari ini dan ini ya akan menghasilkan ini. Itu bisa diterapkan untuk nilai-nilai yang mau kita cari ya. Nah, di sini juga ditentukan juga untuk jarak antara huruf besar, huruf besar, dan juga apabila kita menuliskan di atasnya itu huruf besar dan di bawah huruf kecil itu ada aturannya. Contohnya, nah apabila kita menuliskan suatu huruf, misalkan di atasnya ya ada huruf kecil misalkan di sini. Lantas jarak antara ini dan huruf yang besar ini berapa atau bagaimana caranya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, C1-nya ya. C1-nya. Jika C1 misalkan 2,5 ya. Dan untuk huruf besarnya pasti 3,5 ya. Untuk huruf besar yang ini. Maka B2-nya itu berapa? Nah, bisa kita hitung dari sini. Nah, dari sini ya. Maka akan dihasilkan agak 5,25. Seperti itu. Ya. Nah, lantas terus yang penting juga adalah memilih ketebalan suatu garis pada huruf. Nah, jika kita mengambil suatu ketebalan garis pada suatu huruf, itu bisa dilihat dari line width atau ketebalan huruf D ya
D sama dengan 1 dibagi 14 ya, dikalikan H. Nah, lantas apabila kita menggunakan ukuran huruf ya, apabila kita mempunyai mal huruf dengan ukuran 3,5 atau tinggi hurufnya itu 3,5, maka ketebalan yang digunakan itu berapa, minimal berapa. Nah, bisa kita hitung kembali, 14 dikalikan H, tadi misalkan 3,5, gitu ya. Maka itu berapa hasilnya? Itu dibagi 14, dikalikan 3,5. Nah, itu dengan hasil 0,24. Atau kita bulatkan 0,25. Nah, ini yang dianjurkan untuk ketebalan atau tinggi dari huruf itu 3,5 dengan ketebalan 0,25. Itu yang dianjurkan. Bagaimana kalau misalkan kita dari 3,5 itu kita mengambil 3,5 terus lebih kecil dari 0,25, tentunya itu tidak dianjurkan atau tidak proporsional. Pasti gambarnya atau hurufnya itu pasti lebih kecil, terlihatnya tidak bagus. Dan juga apabila kita menggunakan suatu mal huruf, menggunakan dari mal yang tinggi, misalkan 5 mili, menggunakan pensil 0,2 misalkan 0, yang kecil dari lebih kecilnya itu jauh, maka biasanya itu akan patah mata pensilnya ya biasanya. Nah, itu dari ukuran pada huruf tipe A. Dengan kita ingat-ingat itu tipe A itu 1 dibagi 14 atau 1:14 ya. Nah, antara angka-angka ini ya, antara angka-angka ini adalah kelipatan akar 2, perlu diingat. Kelipatan akar 2 yang mengacu pada perbandingan antara kertas tersebut sesuai dengan ISO 216 yang telah dijelaskan tadi ya di awal. Yang selanjutnya ya, selanjutnya itu ada kelas tipe B atau huruf tipe B dengan perbandingan 1:10 ya, 1:10. Nah, praktiknya atau penggunaannya itu sama seperti tipe A yang sudah saya jelaskan tadi ya, sama, tetapi kita bisa memilih yang mana saja, mau memakai tipe A atau tipe B ya, tipe A atau tipe B. Nah, di sini sudah diatur. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya, saya mengutip dari ISO 398 ya. Ini ketentuannya seperti ini. Menurut standar ISO atau yang telah ditentukan untuk gambar teknik pada huruf dan angka tentunya. Ya. Nah, tadi itu yang saya jelaskan seperti umlaut itu adalah huruf-huruf diakritikal ya. Huruf-huruf diakritikal. Contohnya apabila ada huruf A kecil itu ada kutipan di atasnya, itu huruf yang menggunakan diakritikal. Dan contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti itu. Atau diakritik marks ya. Diakritik marks. Juga apabila Jerman biasanya itu menggunakan adanya umlaut ya. Umlaut. Ada umlaut. Dan juga Turki biasanya itu ada diakritikalnya seperti ini ya. Nah, pada Jerman juga ada huruf yang berbeda juga seperti SZ. SZ itu seperti lambang beta. Lambang beta dibacanya SS. Bacanya SS. Nah, itu pada Jerman, negara-negara industrial yang sangat besar ya.
SS. Baik, itu untuk huruf ISO tipe B dengan perbandingan 1:10. Sama praktiknya seperti tadi cara menghitungannya. Kita bisa melihat pada tabel-tabel ini atau juga kita bisa menghitung pada rumus yang telah diberikan sesuai dengan standar. Nah, huruf pada gambar teknik itu ada penerapannya yang standar ya, penerapan huruf dan angka standar. Nah, jika tinggi huruf atau angka itu 2,5 mm, aplikasinya penggunaannya itu untuk apa saja? Nah, untuk toleransi biasanya. Untuk toleransi, huruf toleransi atau angka toleransi. Nah, ini 3,5 untuk apa saja? Skala detail, tanda pengerjaan, skala pada etiket, daftar bagian pada etiket, digambar atau diperiksa pada etiket, penunjukan ukuran tulisan-tulisan, perubahan pemesanan pada etiket. Ini rata-rata untuk 3,5 itu di dalam etiket. Nah, pada pengaplikasiannya di dunia mahasiswa itu sangat jarang sekali ya untuk ukuran 3,5 gitu. Paling ada itu ukuran 0,3. Paling familiar di kalangan mahasiswa itu 0,3. Dan juga untuk 0,25 itu masih ada. Nah, mal hurufnya juga atau sablonnya juga biasanya itu tersedia 0,3. Sangat jarang sekali untuk 0,35 ya, atau 3,5 mili ya. Nah, ketebalan hurufnya. Juga skala itu menggunakan huruf 5 mili. Juga 7 mili itu biasanya untuk garis tepi dan juga garis-garis ujung etiket. Judul gambar pada etiket. Nah, terus ada permasalahan atau contoh pertanyaan untuk perbandingan huruf dan angka. Yang pertama, jika huruf tipe A mempunyai tinggi H 14 mili, berapa lebar hurufnya? Nah, tadi kan untuk lebar huruf atau ketebalan huruf itu dinotasikan dengan huruf D kecil. Nah, kita ketahui bahwa H tinggi huruf besar itu perbandingannya dengan tinggi huruf kecil itu akar 2 dibanding 1. Kita bisa dinotasikan seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa H kecil itu 14 mili, maka berapa tebal dari suatu garis huruf yang mau kita gambar itu bisa seperti ini. H dibagi akar 2. Nah, 14 dibagi akar 2 itu sekitar 9,899 mili atau bisa dibulatkan itu 10 mm. Yang selanjutnya itu berapakah tinggi huruf kecil untuk tipe A jika tinggi huruf besarnya 14 mm? Jawab. Nah, tipe A itu C1 ya. C1 10 dibagi 14 dikalikan H. Nah, dengan hasil 10 mili. Nah, ini perbandingannya ini ketebalan huruf ya, ketebalan huruf, bukan tinggi huruf kecil ya. Mohon maaf. Oke. Ya. Nah, itu untuk contoh pertanyaan-pertanyaan. Bila kita menentukan bagaimana huruf atau angka yang proporsional pada gambar kita. Karena keaturan atau proporsional ini sangat menentukan untuk gambar teknik. Pantas atau tidaknya suatu gambar. Dan juga sesuai dengan aturan. Tentunya juga harus jelas dan juga seragam pada garis maupun huruf angka pada gambar teknik ya. Nah, baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tentunya semoga apa yang saya berikan kepada saudara sekalian itu bermanfaat bagi semuanya. Tentunya yang mau belajar pada gambar teknik atau penerapan pada gambar teknik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tunggu koreksi dan sarannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.